Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo Sobat Guru Penggerak, perkenalkan saya Reskianti, calon guru penggerak Angkatan 10 dari UPTD SMA Negeri 1 Tapalang, Kabupaten Mamuju. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata terkait modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran saya terkesan tidak memerdekakan murid karena saya menganggap pembelajaran hanya transfer materi saja. Tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa ternyata apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat, sehingga saya mengubah mindset saya bahwa pembelajaran bukan lagi menuntut, tetapi menuntun peserta didik dalam merumuskan konsep. Kemudian, sebelum mempelajari materi ini, saya juga hanya fokus pada ketercapaian materi saja. Selain itu, pada proses pembelajaran, saya hanya lebih mendominasi pembelajaran yang menyebabkan pembelajaran saya berpusat pada guru atau teacher center. Sesudahnya saya mempelajari materi ini, pembelajaran saya tidak lagi berpusat pada guru, melainkan berpusat pada murid, sehingga peserta didik dapat berpikir kritis, berpendapat, dan berinovasi. Saya juga banyak belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 1.1 ini, sehingga saya dapat memperbaiki praktik pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya betapa pentingnya memberikan pendidikan yang bersifat menuntun dibandingkan jika saya hanya sekedar transfer materi saja. Saya harus mampu menjadi fasilitator yang baik untuk murid saya. Oleh karena itu, saya harus senantiasa memberikan contoh yang baik pula. Selain itu, saya juga memahami bahwa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid itu sangatlah penting agar murid dapat meningkatkan inovasi dan mengeksplor kemampuannya baik dalam akademik maupun non-akademik. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan yaitu saya mengubah metode pembelajaran saya yang sebelumnya berpusat pada guru atau teacher center menjadi berpusat pada murid atau yang dikenal sebagai student center, sehingga murid dapat berpendapat, berinovatif, dan berpikir kritis. Oleh karena itu, murid bukan lagi objek pembelajaran tetapi subjek pembelajaran, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Berikut tahapan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Yang pertama, perencanaan. Saya berdiskusi dengan rekan sejawat terkait perangkat pembelajaran yang akan saya siapkan pada proses pembelajaran. Sehingga setelah berdiskusi dengan rekan sejawat, saya menyiapkan perangkat atau media pembelajaran. Adapun pelaksanaannya, yang pertama saya mengecek kesiapan dan kehadiran murid. Adelia, Adriansyah, Fahmi, Ainun. Dan pada kegiatan intinya, murid terlibat langsung dan menjadi lebih aktif selama proses pembelajaran, sehingga murid menjadi lebih kreatif, mandiri, berinovasi, dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Kemudian pada kegiatan penutup, murid mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan menarik kesimpulan pada pembelajaran yang dilakukan hari ini. Adapun tantangan yang terdapat pada kegiatan ini, masih terdapat murid dari beberapa kelompok yang merasa kurang percaya diri untuk tampil pada saat presentasi, sehingga mereka terkesan hanya mengandalkan anggota kelompoknya saja. Solusi, saya akan mencoba untuk melakukan bimbingan secara langsung dengan cara memberikan pertanyaan terkait presentasi yang sudah berlangsung dengan tujuan melatihnya terbiasa berbicara di depan umum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawati Zat Lebaran, salah satu rekan sejawat Ibu Reskianti. Saya membawakan mata pelajaran sosiologi. Lalu saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang dibawakan oleh Bu Reskianti, di mana saya pikir sudah sesuai dengan metode praktikum yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran ini dipusatkan pada siswa. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, di mana sebagai fasilitator kita dituntut untuk menuntun siswa untuk menjadi siswa yang lebih kreatif, inovatif, dan berkreasi. Semoga Ibu Reskianti ini membawa kebaikan dan perubahan, dan terlebih memberikan inspirasi kepada kami. Semoga bisa mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asif Fathani Adlianda, kelas 1 5 di SMA Negeri 1 Tapalang. Hari ini saya mengikuti kelas kimia yang dibawakan oleh Ibu Reskianti. Hari ini saya dan teman-teman juga baru saja melakukan praktikum di laboratorium. Pembahasan hari ini mengenai cairan asam dan basa. Lewat praktikum hari ini, saya dan teman-teman juga tahu apa itu asam dan basa, juga menyadari bahwa di sekeliling kami banyak contoh dari kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan asam dan basa yang tidak kami sadari sebelumnya.